Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zufar Kiabian dari kelas C Situ Ibnu Sina, dan hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa tajwid yang ada pada pada Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15 sampai 17. Yang pertama adalah ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min zakkih wa ilaihin nusyur. Untuk setiap surat yang pasti pertama bisa diidentifikasi lebih cepat adalah matobi'i, yang pada surat ini bisa dibilang cukup banyak. Yang pertama ada di sini. Lalu yang kedua ada di zalu. Lalu yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ada pada ini, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lalu ketujuh ini yang digaris bawahi adalah matobi'i, yang dimana ketika dibaca panjang 2 harokat. Lalu selanjutnya ialah yang lainnya. Yang pertama seperti ini, ada alif lam syamsiah, yang dimana alif lam syamsiah itu ketika dibaca maka lam dan alifnya tidak akan dibaca karena tidak akan dibaca. Lalu selanjutnya ada juga yang mirip, yaitu alif lam komariah, yang dimana alif lam syamsiah ini kebalikan dari alif lam komariah ini adalah kebalikan dari alif lam syamsiah, yang dimana ketika bertemu maka alif dan lamnya akan dibaca. Selanjutnya dari itu dilanjutkan kepada ikhfa, seperti di sini, yang dimana ikhfa itu akan dibaca berdengung ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf seperti fa, do, kaf, dan lain-lainnya. Lalu ada satu yang unik seperti pada ini, karena pada bacaan ini itu dibaca panjang 2 harokat yang dikarenakan ya didahului oleh lam fathah, dan lalu ditutup oleh ini, yang dimana hukumnya ialah mad arid li sukun karena bertemu dengan akhir ayat. Selanjutnya pada ayat 16 yang bacaannya ialah amintum man fis samai an ayyasifa bikumul ardu fa iza hiya tamur. Hukum yang ada di sini yang pertama diidentifikasi sama, yaitu matobi'i. Yang dimana hanya ada satu
pada sini. Yang seperti tadi ini dibaca 2 harokat. Selanjutnya dari itu ada seperti ini yang hukumnya ialah ikhfa, dan juga ini. Selanjutnya setelah itu ada juga hukum alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah. Seperti tadi, alif lam syamsiah tidak dibaca karena bertemu dengan huruf-huruf seperti huruf sin, dan sementara huruf alif lam qamariyah itu alif lamnya dibaca seperti bikumul ard. Setelah dari itu lanjut ke sebelahnya, ada mad wajib mutasil, yang dimana huruf mad bertemu dengan hamzah yang dibaca panjang sekitar 5 harokat. Dan lalu di sebelah itu ada hukum idgham biguna, karena idgham itu dibagi 2. Yang pertama ada biguna dan juga idgham bila guna. Total dari huruf idgham biguna itu ada ya, mim, nun, dan waw, ada 4. Dan di bila guna ada 2, yaitu la dan ro. Berarti dapat diidentifikasikan bahwa hukum yang ada di sini ialah idgham biguna. Setelah dari situ beranjak ke akhir, yang dimana hukumnya sama ketika di akhir karena tidak dibaca panjang, tetapi ini seharusnya ada akhirnya seperti ini yang menandakan akhir, maka ini hukumnya ialah mad arid li sukun. Untuk ayat terakhir ada dari ayat 17 yang bunyinya am amintum fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Hukum-hukum di sini seperti sebelumnya. Yang pertama bisa diidentifikasi ialah matobi'i, yang ada pada ini, dan juga ada di sini. Kedua matobi ini sama, yaitu ketika bertemu dengan huruf temannya seperti fathah bertemu dengan alif sukun, domah bertemu dengan waw sukun, dan kasroh bertemu ya sukun, maka akan dibaca panjang 2 harokat. Lanjut dari situ ada idgham izhar syafawi pada awal ayat, yang dimana hukumnya adalah mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim, maka ini adalah dibaca jelas. Sehabis dari situ di sebelahnya ada huruf
ikhfa yang dimana di sini dengan bacaan amin tu. Ini adalah hukumnya ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf ta. Dan tepat di sebelahnya ada hukum idgham mimi atau juga bisa disebut idgham mutamatsilain. Lanjut dari situ di sebelahnya bertemu kembali dengan huruf alif lam syamsiah yang dimana alif dan lamnya tidak dibaca. Lalu di sebelahnya juga terdapat huruf mad wajib mutasil yang dimana huruf mad bertemu dengan hamzah yang kemudian dibaca panjang. Lalu setelah itu ada juga kembali hukum idgham bigunah yang dimana nun bertemu kembali dengan ya. Lalu di sini bertemu kembali dengan madlin yang dimana di sini huruf ya sukun didahului kembali dengan huruf fa yang memiliki yang dibaca yang bersatu dengan fathah. Lalu pada akhir ayat seperti biasa diakhiri dengan hukum mad arid li sukun karena tidak dibaca panjang, dan juga tidak ada hukum seperti ya tanwin, alif tanwin, dan juga waw tanwin. Jika ada itu, maka akhir ayat akan dibaca panjang dan bukannya menjadi sukun. Sekian dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.